Universitas Bakri melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya kepada warga RW 02 Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan judul Kajian Sistem Pengumpulan Minyak Jelantah dan Pembuatan Produk Turunannya, yaitu lilin aromaterapi di RW 02 Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dalam rangka mendukung tujuan nomor 12 dari 17 tujuan SDGs, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sebagaimana dilansir Kementerian PPN Bappenas, tujuan nomor 12 ini memiliki target. Di antaranya, pada 2030 secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Salah satu dari limbah rumah tangga yang berpotensi didaur ulang adalah minyak jelantah. Program PKM kali ini terkait pengumpulan limbah minyak jelantah warga dan mendaur ulangnya menjadi produk turunan yang berguna dan bernilai ekonomi, yaitu lilin aromaterapi. Sampai saat ini, metode menggoreng bahan makanan adalah pilihan yang masih digemari bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, dari kegiatan menggoreng ini akan dihasilkan minyak jelantah sebagai limbahnya. Mengapa? Karena selama proses menggoreng, minyak dapat mengalami kerusakan fisika dan kimia. Kerusakan minyak goreng dapat ditandai perubahan warna menjadi coklat sampai kehitaman. Kerusakan minyak goreng juga dapat ditandai oleh terbentuknya akrolein pada minyak goreng yang menyebabkan rasa gatal pada tenggorokan jika dikonsumsi. Bahkan, jika limbah pangan ini menumpuk di tempat-tempat pembuangan sampah, akan terurai menjadi gas metana, yang merupakan salah satu jenis gas rumah kaca yang lebih berbahaya dibandingkan gas CO2. Bila minyak jelantah dibuang langsung ke saluran pembuangan, juga dapat membeku pada suhu rendah dan menjadi lapisan tebal yang mengendap di dinding sistem saluran pembuangan. Fungsi saluran terganggu karena saluran tersumbat, sehingga air dapat meluap keluar saluran, ke dalam tanah, dan atau jalan raya. Maka, jika pengelolaan limbah pangan tidak dilakukan dengan baik, akan memberi dampak negatif bagi lingkungan. Sebaliknya, jika minyak jelantah dikelola dengan baik, maka minyak jelantah tersebut dapat memberi manfaat. Informasi hasil kajian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat TNP2K dan Traction Energi Asia pada tahun 2021, berdasarkan dari konsumsi 13 juta ton minyak goreng, ada produksi minyak jelantah hingga 3 juta ton, di mana 1,6 juta ton diantaranya didapatkan dari rumah tangga perkotaan besar. Hal memprihatinkan, dari total minyak jelantah tersebut, paling banyak hanya sekitar 2,43 juta kiloliter digunakan untuk minyak goreng daur ulang, yang nantinya dijual atau digunakan kembali untuk memasak. Sebanyak 184.900 kiloliter diekspor dan sekitar 570.000 kiloliter digunakan untuk bahan baku biodiesel atau kebutuhan lainnya di dalam negeri. Sisanya berakhir di saluran-saluran pembuangan dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Terkait hal ini, pemerintah DKI Jakarta sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang pengelolaan limbah minyak goreng. Peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mewajibkan badan usaha mengelola limbah minyak goreng yang dihasilkan. Penghasil minyak goreng dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu usaha restoran, usaha perhotelan, industri makanan, dan usaha pengguna minyak goreng lainnya, namun belum termasuk rumah tangga sebagai penghasil yang potensial. Menurut hasil survei dan observasi tim PKM, ternyata sistem pengumpulan minyak jelantah warga di Kecamatan Pancoran sudah berjalan beberapa tahun. Apalagi dengan adanya bank sampah di kelurahan, warga semakin semangat mengumpulkan. Warga yang menyetor minyak jelantah akan mendapat kompensasi sebagai apresiasi tidak membuang minyak jelantah sembarangan dan ikut berpartisipasi dalam kelola minyak jelantah dengan bijak dan peduli kelestarian lingkungan. Sebagai upaya menambah keterampilan dan pengalaman baru kepada ibu-ibu PKK dan warga RW 02 Kelurahan Pancoran, tim PKM mengadakan pelatihan pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah yang mengandung ekoenzim. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 di Laboratorium Teknik Lingkungan Terpadu Universitas Bakri. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi limbah organik seperti kulit buah atau limbah sayur-sayuran. Penambahan ekoenzim merupakan upaya peningkatan kualitas dan fungsi produk turunan minyak jelantah ini. Ekoenzim yang ditemukan oleh Dr. Rosukon Pumpamfong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand, mempunyai banyak manfaat.
Berbagai link informasi menyatakan manfaat ekoenzim antara lain sebagai deterjen, hand sanitizer, pupuk organik, mengusir hama, desinfektan, cairan pelantai, pembersih air, detoksifikasi, pestisida alami, pembersih kaca, air purifier, dan lain-lain. Ekoenzim tidak mengandung senyawa kimia yang tidak bersahabat bagi manusia maupun lingkungan, sehingga penggunaannya relatif aman. Sebelum pelatihan, tim PKM dibantu oleh beberapa mahasiswa telah uji coba laboratorium untuk membuat 14 varian produk lilin aromaterapi dengan memasukkan unsur bahan minyak jelantah, kopi, essential oil, dan ekoenzim. Kemudian, 14 varian ini dilakukan uji sensori yang melibatkan 30 panelis untuk mendapatkan tingkat penerimaan terbaik. Uji sensori meliputi aroma, tampilan seni, tekstur, warna, bentuk, dan kestabilan nyala dan keseluruhan. Tampak masing-masing ibu-ibu PKK dan warga RW 02 sangat semangat dan bebas berkreasi menghias lilin aromaterapi sesuai dengan keinginannya untuk mendapatkan tampilan terbaik. Masing-masing peserta membuat 3 lilin aromaterapi dan dapat membawa pulang 2 buah diantaranya. Hasil dari kuesioner setelah pelatihan dapat disimpulkan outcome dari kegiatan PKM Universitas Bakri ini adalah adanya komitmen bersama dari warga RW 02 Kelurahan Pancoran untuk menyalurkan sebagian minyak jelantah, misalnya ke bank sampah dan sebagian lain untuk membuat produk lilin aromaterapi, baik untuk keperluan sendiri atau untuk dijual. Mari bijak kelola minyak jelantahmu dan sayangi lingkungan kita. Salam Lestari.